Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, yang luas daratannya lebih kecil daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termaksud negara dengan laut terluas di dunia, maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 80.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. 2/3 dari wilayahnya adalah laut. Indonesia memiliki banyak pulau yang indah. Salah satunya adalah Pulau Wakatobi. Pulau Wakatobi merupakan salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Pulau ini berada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Pulau Wakatobi memiliki luas area sebesar 1,39 juta hektar. Pulau Wakatobi memiliki banyak keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah keindahan bawah lautnya. Terdapat 112 jenis karang dan memiliki 750 dari 850 jenis koral dan spesies. Namun, karena banyaknya wisatawan yang berdatangan di pulau ini yang kurang bertanggung jawab, membuat keindahan bawah lautnya menjadi rusak karena kurangnya pengawasan. Salah satunya adalah kerusakan terumbu karang. Berikut penyebab rusaknya terumbu karang. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. 2. Timbunan laut, yaitu penangkapan ikan dengan peralatan yang dapat merusak kelestarian biota laut. 3. Pencemaran limbah berupa pembuangan sampah yang sembarangan. 4. Penangkapan ilegal, yaitu penangkapan terumbu karang untuk dijadikan aksesoris atau hiasan yang bernilai ekonomi. 5. Penebangan hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai untuk mencegah abrasi dan pemfilter air. Jika keduanya tidak ada, maka dapat merusak terumbu karang dan ekosistem lainnya. Kerusakan terumbu karang dapat diatasi dengan transplantasi. Berikut 4 cara transplantasi terumbu karang. 1. Mengidentifikasi sumber karang. Cara yang paling tepat dalam memilih spesies karang yaitu dengan memperhatikan daerah yang akan dipulihkan. Memilih spesies yang biasanya tumbuh di daerah yang akan dipulihkan dapat meningkatkan keberhasilan transplantasi. 2. Pembiakan pada tempat terumbu karang. Tempat pembiakan terumbu karang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembiakan ex situ dan pembiakan in situ. Pembiakan ex situ adalah tempat pembiakan yang berlokasi di daratan, sedangkan pembiakan in situ adalah tempat pembiakan yang berlokasi di lautan. 3. Metode transplantasi. Metode transplantasi yang efektif harus disesuaikan dengan beberapa hal, seperti spesies yang ditransplantasi, sifat substrat, dan lingkungan pada daerah pemulihan. 4. Pengawasan dan pemulihan. Pengawasan meliputi 1. Memperhatikan apakah karang dapat bertahan hidup atau tidak. 2. Mengamati tingkat pertumbuhan dan kematian jaringan karang. 3. Mengawasi pengikatan struktur dan substrat. 4. Memperhatikan kualitas karang. Sedangkan pemulihan meliputi 1. Penempelan kembali bibit karang yang terlepas. 2. Menghilangkan gangguan yang berupa sampah plastik dan benda lain. 3. Menghilangkan predator yang dapat memperlambat bahkan menyebabkan kegagalan dalam transplantasi.